Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar salah satu fitur Laravel yang menurut saya sangat penting karena banyak sekali digunakan di beberapa kasus. Jadi teman-teman di sini mesti benar-benar tahu logiknya, tahu cara mainnya, dan tahu cara penggunaannya. Untuk untuk namanya sendiri adalah middleware. Langsung kita mulai aja teorinya. Middleware intinya sih dia berfungsi untuk memfilter setiap request yang masuk. Jadi setiap request yang masuk sebelum ditampilkan ke user itu disaring dulu di middleware. Kalau memang dia sesuai dengan yang kita kehendaki, maka request boleh dilanjutkan, kalau enggak ya request akan ditolak gitu. Intinya semacam security gitu. Jadi untuk disaring setiap request yang masuk. Setiap request yang masuk juga bisa kita setting siapa aja yang boleh masuk, haknya apa aja. Biasanya dipakai kayak semacam kita untuk membuat hak akses, siapa aja yang boleh login, siapa aja yang boleh melakukan insert, delete atau update, semacam itulah pokoknya. Jadi setiap request dia disaring dulu di middleware. Kalau memang dia memenuhi syarat, maka request dilanjutkan. Kalau tidak, request ditolak gitu. Untuk cara membuat middleware, kira-kira prosesnya seperti ini. Pertama, kita mesti bikin middleware-nya. Bikin middleware bisa menggunakan command artisan, artisan make middleware, spasi nama middleware-nya. Command yang kita lakukan ini, dia akan tergenerate file middleware-nya di dalam directory app/http/middleware kalau nggak salah ya. Nanti kita contohin. Saya lupa menulisnya. Registrasi middleware. Setelah kita membuat middleware-nya, kita perlu meregistrasikan di dalam ini directory ini app/http kernel.php. Jadi setiap middleware yang kita bikin mesti diregistrasiin dulu di file kernel.php. Kalau enggak, dia enggak akan kebaca. Setelah diregistrasiin, middleware mesti dipasang. Biasanya memasangnya dia ada dua cara. Pertama bisa dilakukan di root, kalau enggak bisa dilakukan di controller. Kalau saya sendiri sekarang lebih suka di controller, nanti kita akan contohin juga. Oke, langsung kita coba bikin contohnya aja penggunaan middleware. Pertama kita coba bikin rootnya dulu. Misalkan di sini pertama kita bikin file middleware-nya. Ingat bikinnya dengan perintah ini, php artisan make middleware, nama middleware-nya. Misalkan di sini kita akan bikin suatu middleware nyaring request umur. Jadi umur yang di bawah 21 tahun dia gak boleh mengakses halaman tertentu, tapi umur yang di atas 21 dia boleh mengakses halamannya. Kita coba contohin kira-kira skemanya gitu, kasus yang akan kita bikin. Nama middleware-nya umur, ini aja deh. Oke, tergenerate. Dia akan tergenerate di app/http middleware. Nah, ini sini ada umur. Ini yang barusan kita bikin. Kita bikin rootnya dulu.
Kita pakai get. Bentar. Saya bikin controllernya dulu, karena kita akan lakukan validasi middleware di controller. PHP artisan controller. Nama controllernya misalkan middleware controller. Controller berhasil di-create. Sekarang kita buka controllernya, middleware controller. Kita bikin public fungsi return view-nya. Index. Return view. Kita bikin view-nya. view ada di resource sini. Kita bikin directory belajar middleware. Pertama kita bikin index.blade.php. Saja kita indeksnya return ke indeks ini. Nama foldernya belajar middleware. Klik indeks nama file indeksnya, file blade-nya. Terus kita arahin root-nya. Kita akan get misalkan alamat middleware. Kita akan arahin ke controller. Middleware controller add index, karena kita manggil fungsi index ini. Kita gedein dulu. Terus di sini bentar, perlu apa lagi ya? Kita jalanin dulu. Localhost middleware. Oke, rootnya udah jalan. Kita akan isi indeksnya dengan satu form dan satu button. Kita cari aja, kopas aja biar nggak kelamaan. HTML form. Kita cari form aja yang ada buttonnya. Button. Ini ada buttonnya. Kita copy aja. Di dalam file blade-nya kita hapus yang nggak perlu. Kita hanya perlu satu kolom dan satu button. Kita hapus ini. Ini juga hapus. Kita ganti dengan masukkan umur. Value-nya kosongin. Input tipenya teks. Kita coba jalanin dulu. Kita nggak perlu value, kosongin aja ini.
actionnya kita perlu suatu root lagi, berarti kita akan akses suatu halaman, namun kita akan di filter dengan menggunakan middleware. Jika memenuhi syarat, dia akan kebuka root yang kita tuju. Jika tidak, dia akan mengarahkan ke suatu root lain. Berarti kita perlu 2 alamat root lagi. Sekarang di sini get umur, berarti apa ya, biar enak. Halaman rahasia. Kita akan mengakses halaman rahasia. Kita bikin controllernya dulu. Rahasia. Sebenarnya ini bisa dilakukan dalam root semua, cuma saya akan membiasakan supaya teman-teman lakukan di dalam controller. Kita bikin view-nya lagi, agak ribet, cuma kalau teman-teman sudah biasa ini akan enak. Rahasia .php. Terus kita inisialisasikan. Jadi kalau sukses mengakses root rahasia, dia akan ada tulisan misalkan welcome. Namun ketika kita ditolak requestnya, kita akan ngarahin ke halaman apa namanya ya, ini tolak, gini aja deh. .php. Kita akan maaf, Anda tidak cukup umur. PR, silakan Anda tidak boleh mengakses halaman ini. Jadi logiknya ketika umurnya di bawah 21, dia akan diarahin ke ini, ke request ini. Nggak bisa akses halaman rahasia karena umurnya di bawah 21 tahun. Kita bikin rootnya lagi. Kita perlu 2 root lagi rahasia. Sini copy aja ini biar cepet. Rahasia. Kita sudah bikin rahasia, kita arahin sesuai dengan yang kita bikin. Rahasia, karena namanya rahasia.blade. Yang satunya kita arahin ke tolak.
Oke, kita bikin satu root lagi. Tolak, karena nama functionnya di sini tolak. Kita coba tes. Tolak. Wih, error. Oh, ininya belum. Save. Oke, bisa kita buka. Kita tes rahasianya. Oke, ini kita belum filter. Kita filter di middleware. Tadi kita sudah bikin middleware. Ini umur, kita buka filenya. Hapus saja komennya. Kita akan validasi setiap request yang masuk. Tadi indeksnya kita kasih di sini name umur sebagai untuk nangkep request yang masuk. Kita arahin actionnya ke halaman rahasia. Jika memang umurnya memenuhi syarat, dia akan sukses masuk ke root rahasia. Ini rahasia, jadi kita arahin file index ini ke root rahasia. Tapi dia akan difilter dulu. Jika memang umurnya memenuhi syarat di atas 21, maka dia akan sukses masuk ke halaman rahasia. Tapi ketika umurnya di bawah 21, dia akan ditolak ke halaman tolak. Metodenya kita pakai get, karena kita akan nge-get. Kita tes dulu. Oke. Ini belum kita filter. Jadi masih bisa umur berapa. Umur berapapun kita bisa masuk. Di bawah 21 pun tetap bisa masuk ke halaman rahasia. Nah, kita akan filter di sini. Kita buka middleware-nya umur. Kita kasih logiknya pakai if aja. Jika request ada request input, jika ada request input umur, ini umur ini name nih, ambil dari name ini. Jika ada request input umur, maka akan diarahin. Jika request input umur di bawah 21, angka 21, maka dia akan diarahin pakai redirect return dia akan ke redirect halaman tolak. Jadi ketika umurnya di bawah 21 tahun, dia akan diarahin ke halaman tolak karena ditolak umurnya nggak memenuhi syarat. Return tolak. Oke, begini aja cukup. Cukup dengan logik ini harusnya bisa berfungsi. Sorry. Ini mesti diregistrasiin dulu middleware yang kita bikin ke kernel.php. Kernel.php letaknya di http. Ini kernel.php. Kita registrasiin di root middleware.
nama middleware-nya, inisialisasinya umur, letak filenya ada di app http middleware, copy aja ini, kita ganti namanya jadi umur. Kita tes. Oke, sukses. Jadi di kernel ini mesti kita registrasi inisialisasi middleware-nya, umur, alamat letak middleware-nya, dia ada di app http middleware umur. Ini di sini. App http middleware umur. Jadi kita pasangin, registrasiin. Kita save. Terus di sini setelah diregistrasiin mesti kita pasang. Pasangnya kita lakukan di controller aja. Sebenarnya kita bisa masang di root atau bisa masang juga di controller, namun saya akan masang di controller aja. Kita bikin function constructor, kita bikin suatu constructor. Jadi untuk memasang middleware di control, kita mesti masang di dalam constructor. Gini aja, this middleware akan ada di sini. Middleware-nya kita umur ini inisialisasi dari kernel ini. Jadi dari bawaan relever dia ada beberapa yang udah di regisi nama relevernya. Kita tadi yang baru kita bikin umur. Jadi di sini kita bikin umur. Terus kalau kita begini, ini artinya semua fungsi bentar, kita rapiin dulu. Kalau begini artinya dengan constructor seperti ini, artinya semua fungsi yang ada di middleware controller dia akan disaring menggunakan ini middleware umur, padahal kita hanya perlu si function rahasia karena kita hanya mau nyaring yang di file root rahasianya aja. Jadi kita nggak perlu ini tolak, nggak perlu function index dan tolak. Kita bisa tulis begini, koma, kurung rel seperti ini. Kita menggunakan only karena kita hanya memakai fungsi rahasia, tulis saja rahasia. Teman-teman bisa melihat di dokumentasinya ada di sini sebenarnya. Ketik aja middleware controller. Ada di sini harusnya. Controller middleware. Nah ini. Biar teman-teman lebih paham lagi, teman-teman bisa buka dokumentasinya. Di sini ada aturannya. Ketika hanya menggunakan only ini maksudnya hanya function apa yang kita akan saring middleware-nya di function apa. Karena kita hanya perlu di function rahasia, maka kita hanya perlu rahasia. Kalau udah kita save aja. Terus kita jalanin. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga nggak error ya. Kita coba kasih umur 12 tahun. Oh kan? Ya udah kesaring. Maaf, Anda tidak cukup umur. Coba kita tes di atas 21 tahun. Halo, welcome. Oke, sukses ya. Nyaring request dengan menggunakan middleware. Ini contoh yang paling sederhana. Kita umur di bawah 21, 20. Dia nggak bilang akses. Jadi kira-kira seperti itu.
Oke, jadi kira-kira seperti itu logiknya. Kita pasang logiknya di file middleware ini. Apapun kasusnya, kita hanya perlu yang penting logik ini. Teman-teman mesti tahu logiknya. Misalkan di sini kita bisa setting juga siapa aja yang boleh akses halaman tertentu. Misalkan hanya admin yang boleh ngakses, user biasa nggak boleh ngakses tentang hak akses. Terus siapa aja yang boleh melakukan insert, update, delete, semuanya bisa disaring requestnya di middleware. Jadi kira-kira begitu. Nanti mungkin di lain kesempatan saya akan bikin tutorial lagi juga tentang hak akses middleware. Doain saya semoga ada waktu. Sekian tentang belajar middleware. Kalau memang bermanfaat video ini, mohon untuk share ke teman-teman yang lain dan subscribe ke channelnya, ke channel Mas Takot. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.